Makanya di dalam satu kitab Minahus Saniyah karangan Syekh Abu Wahab Asy-Syarani rahimahullah, para sufi ini membuat kajian. Para sufi masa lalu, apa jalan yang tercepat untuk membersihkan kolbu para muridnya. Dicoba pakai ini, wiritan ini, dicoba pakai wiritan ini, dicoba pakai wiritan ini. Ternyata semuanya tidak cepat, lambat. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad ini pendek. Kalau dikasih yang lambat, keburu umurnya datang, yang diproses tidak bersih-bersih. Maka yang selamat nanti ketika kembali kepada Allah hanya yang membawa qalbun salim, qalbu yang bersih. Ini harus kita pahami nih Bapak Ibu. Kita dulu salah mengira. Kita kira yang punya pesantren besar, oh itu nanti yang selamat matinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alaina al-ahkama wa farraqa bainal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa furuha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Qala ta'ala aydan faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an ya Rasulullah man asbaqun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Qala laqad zanantu ya Abu Hurairah la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lihirsika 'alal hadis. Qala asbaqun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi syakkur rawi aw li nafsih aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada malam hari ini,
bersama-sama kita melaksanakan khidmat ilmiah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan Allah segala hajat baik urusan dunia dan akhirat. Allah jadikan anak, istri, keluarga kita orang-orang yang saleh dan salehah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat, para mubaligh, wabil khusus yang kami hormati Bapak Nur Muhammad Saleh, ya alhamdulillah dengan asbab beliau kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan beliau dan semua keluarga besarnya senantiasa dipanjangkan Allah umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, semakin Allah kuatkan iman Islam, dan mudah-mudahan iman Islam beliau senantiasa diproses untuk mencapai kepada maqam ihsan. Tadi beliau pas saya ingin masuk, beliau bercerita sedikit bahwa beliau pernah ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan tadi sedikit berbicara bahasa Banjar dengan saya. Ya alhamdulillah nyambung dikit-dikit. Ya, nah mudah-mudahan beliau senantiasa Allah kuatkan iman Islamnya, dan mudah-mudahan iman Islam beliau senantiasa diproses sampai kepada maqam ihsan. Dan juga yang kami hormati para sesepuh PGN Pondok Pesantren Suryalaya yang berada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, Bapak Haji Samsul Bari, Bapak Haji Ahmad Fauzi, Bapak Ishak Roni, Bapak Haji Johan. Mudah-mudahan para sesepuh-sesepuh kita senantiasa Allah panjangkan umur mereka, semakin Allah kuatkan iman dan Islam dan ihsannya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan kebijaksanaannya sehingga bisa mengayomi, mengawal, menuntun para ikhwan di dalam kita bersama-sama mengamalkan amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan yang kami hormati Ketua LDTKN Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau yang telah diberikan satu tugas, satu kehormatan dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugasnya, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkhidmat kepada wali Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sohibul Waqt. Dan yang kami hormati pula Ibu Bella, Ketua Ibu Bella dan seluruh jajaran kepengurusannya. Alhamdulillah kita telah dilayani bapak-bapak. Tadi kita sudah melaksanakan mendapat hidangan jasmani yang telah disediakan oleh Ibu Bella. Mudah-mudahan khidmat mereka senantiasa mendapat cucuran barokah karamah daripada Syekh Mursyid, cucuran barokah karamah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali ditakdirkan Allah berkumpul di Padepokan Raudhah, Padepokan Raudhah. Nah, jadi
Ini insya Allah saya yang keberapa kali kesini, 5 kali sudah bersilaturahmi ke sini, ke Padepokan ini, dan alhamdulillah para ikhwan wal akhwat semakin kompak, semakin semangat kita bersama-sama di dalam mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid, mengamalkan amalan yang telah menjadi ijtihad beliau di dalam mentarbiyah kita semua, yang tentunya amalan yang telah diberikan beliau salah satu solusi untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan spiritual yang banyak orang kesulitan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, walaupun dengan disiplin ilmu Islam telah dikuasainya, walaupun dengan bermacam-macam kitab sudah dipelajarinya, dan walaupun dia mengkaji ilmu pengetahuan sampai ke ujung dunia, kebanyakan masih kebingungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang spiritual, masalah kerohanian mereka. Misalnya bagaimana bisa mengingat Allah, bagaimana bisa menghilangkan sifat yang tercela dalam diri, bagaimana sholat bisa khusyuk. Ini bukan urusan fisik lahiriah, ini urusan spiritual ruhiyah. Bagaimana agar menguatkan iman tauhid kita kepada Allah yang senantiasa iblis dan hawa nafsu 24 jam tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa untuk merusak iman tauhid kita. Bagaimana mengokohkan iman tauhid ini? Maka ini sulit mereka menjawab dengan ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki. Maka kita bersyukur dengan bertemu seorang kekasih Allah, dengan Syekh yang mursyid, kita diberikan satu alat untuk memproses semua permasalahan-permasalahan spiritual tersebut. Nah, maka kita yang telah mendapat talqin, tentunya kita merasakan bagaimana lezatnya bisa mengingat Allah, bagaimana lezatnya kita bisa mencintai Allah, bagaimana lezatnya, bahagianya rohani kita ketika kita bisa merindukan Allah. Bagaimana orang bisa cinta, bagaimana orang bisa rindu kalau mengingat dia tidak bisa. Orang cinta dan rindu itu karena selalu banyak mengingat, sementara kita disuruh cinta, ingatnya belum pernah. Mau cintain apa yang dicintain tidak pernah diingat, karena sering mengingat, sering menyebut, tumbuhlah rasa cinta. Nah, kita dididik oleh Syekh Mursyid untuk seperti itu, ditanamkan di dalam kolbu para murid untuk mengingat kepada Allah, berdiri, berduduk, berbaring, terus kita latih ingatan kepada Allah. Mengingat Allah bukan di otak. Kalau dulu kita berpikir, kita kira mengingat Allah itu di otak, padahal otak ini bukan Allah ciptakan untuk mengingat Allah. Setelah kita bertemu dengan seorang mursyid, baru paham, terbuka wawasan ilmu pengetahuan yang dulu terhijab, karena hakikatnya pintu ilmu itu adalah seorang syekh yang mursyid. Makanya kata Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Rasulullah, saya negerinya ilmu, saya gudangnya ilmu, dan Ali pintunya ilmu. Kita mengambil silsilah pintu ilmu melalui abahan, tersambung sampai ke Sayyidina Ali, dari beliau sampai kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, sampai kepada Syekh Tolhah Kalisepu Cirebon, sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Samuddin, Syekh Samsudin, Syekh Tajuddin, sampai kepada
saya Abdul Qadir, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pintu-pintunya. Maka setelah bertemu itu terbuka pahaman. Ternyata otak ini Allah ciptakan bukan untuk mengingat Allah. Otak ini Allah ciptakan untuk mengelola bumi dengan sebaik, untuk tafakkur tentang penciptaan alam semesta. Silahkan kita memikir bisnis kita, silahkan kita mengembangkan usaha kita, kita pikir dengan otak kita, kita bekerja dengan fisik kita melihat peluang dengan mata kita mendengar dengan telinga kita, tapi kolbu kita terus asyik dengan Allah. Kalau dulu belum bertemu mursyid, kita kira mengingat Allah ini di otak ini, sampai kebingungan kita memaham bagaimana wali-wali itu kok tidak pernah lupa kepada Allah, karena kita salah memaham. Kita kira otak ini untuk mengingat Allah. Kalau di sini mengingat Allah, ketika kita mengingat pekerjaan, akhirnya tercampur Tuhannya dengan pekerjaan. Yang menang pasti pekerjaannya, Allahnya pasti kalah. Nah, ini kita yang salah memaham, karena kita gengsi bertanya, seolah-olah kita sudah ngerti ketika disuruh mengingat Allah. Oh, pakai otak kita ingat Allah. Inilah kesalahan kita. Bahasa kedokteran ini, salah mendiagnosa penyakit pasien, maka salah memberikan obat kepada pasien. Karena salah kita memikir mengingat Allah, kita kira di otak. Akhirnya kita kebingungan. Bagaimana wali-wali itu kok tidak pernah lupa kepada Allah? Kita praktekkan di otak tadi mengingat Allah, ketika kita mengingat pekerjaan jadi kacau. Akhirnya kebingungan kita, banyak yang putus asa, banyak yang sudah terserah saja, sudah mau jadi apa terserah, ya sudah putus asa. Karena kita salah memaham tadi, salah mengira, salah mendiagnosa penyakit kalau dokter itu. Nah, maka kita setelah bertemu dengan mursyid, oh, mengingat Allah ternyata pada kolbu kalian, pada denyutan jantung. Itulah yang dikatakan Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasad, wa idza fasadat fasadatil jasad, ala wahyal qalbu. Perhatikan oleh kalian, hai para sahabatku, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ini kita garis bawahi Bapak Ibu, segumpal daging. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila bagus segumpal daging itu, baguslah seluruh jasad. Apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasad. Lalu Nabi mengatakan, apa segumpal daging itu? Perhatikan oleh kalian, hai sahabatku, dia adalah kolbu. Nabi menjelaskan dalam hadis itu hanya bahasanya kolbu. Lalu kolbu ini diterjemah oleh orang Indonesia dengan arti hati. Pertanyaannya, benar tidak kolbu itu hati? Hati itu segumpal daging apa segumpal darah? Ternyata hati itu, coba kita lihat, hati sapi, hati kambing, hati ayam, itu darah yang Allah proses dan itu halal. Di Jawa Timur itu ada Didih namanya. Saya sekolah di sana, di Kediri, di Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri. Setiap hari bahsul masail fikih. Kalau debat fikih saya suka, karena itu pekerjaan saya dulu tiap hari, dari pagi sampai hampir zuhur. Malam lanjutkan lagi setengah bulan sekali, ada lagi pembahasannya setelah isya sampai habis subuh baru pulang ke rumah. Asik membahas ilmu fikih itu, karena fikih ini berkembang. Fikih itu menghukumkan tidak baku. Misalnya ini haram, dalam kondisi seperti ini
dalam kondisi yang lain dia bisa menjadi halal, karena mereka menggunakan satu kaidah al-hukmu yadullu ala ilati, hukum menunjukkan sebab. Kalau seperti ini dia halal, sebab yang lain dia jadi haram. Misalnya kopi itu halal apa haram Bapak Ibu? Halal. Tapi kalau kata dokter yang ahli, Bapak tidak boleh minum kopi. Kalau Bapak minum kopi, Bapak akan mati. Jadi halal apa jadi haram sudah kopi ini? Jadi haram sudah. Karena dia ahli, walau kana kafiran. Menurut ulama fikih, sekalipun dia kafir, kalau dia ahli di bidangnya, maka kita dengari apa yang menjadi ketentuan dia. Walau kana kafiran, sekalipun dia kafir. Jadi berubah hukumnya, asalnya ini halal. Oh, saya halal kopi, ya silahkan. Tapi saya tidak halal, karena saya ada penyakit yang membahayakan saya. Kata dokter yang mendiagnosa ke saya bahwa saya tidak boleh minum kopi ini, bahaya besar. Jangan dilawan, Pak. Wah, gaya dokter ini kayak Tuhan aja udah kafir. Ini sok hebat ini. Akhirnya diminum kopi, habis minum langsung mati dia. Ini mati bunuh diri. Ini jadi fikih itu berkembang. Nah, kalau dalam tasawuf tidak ada bahsul masail thariqah, tidak ada bahsul masail amalan-amalan mursyid. Semuanya adalah ijtihadnya wali Allah. Semuanya adalah melalui pengetahuannya kekasih Allah itu. Tidak mudah Bapak Ibu, beliau membuat satu amalan-amalan, mereka sudah menguji amalan itu. Makanya di dalam satu kitab Minahus Saniyah karangan Syekh Abu Wahab Asy-Syarani rahimahullah, para sufi ini membuat kajian. Para sufi masa lalu, apa jalan yang tercepat untuk membersihkan kolbu para muridnya. Dicoba pakai ini, wiritan ini, dicoba pakai wiritan ini, dicoba pakai wiritan ini. Ternyata semuanya tidak cepat, lambat. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad ini pendek. Kalau dikasih yang lambat, keburu umurnya datang, yang diproses sudah bersih-bersih. Maka yang selamat nanti ketika kembali kepada Allah hanya yang membawa qalbun salim, qalbu yang bersih. Ini harus kita paham ini Bapak Ibu. Kita dulu salah mengira. Kita kira yang punya pesantren besar, oh itu nanti yang selamat matinya. Kita kira yang punya jamaah banyak, itu yang selamat matinya. Kalau dia datang langsung ribuan manusia geruyukan datang dengar ceramahnya, kita kira ini nanti yang matinya selamat. Kita mengira dulu yang jubahnya lebar, yang kemana-mana pakai sorban, oh ini nanti matinya selamat orang ini. Yang kemana-mana jalan pakai songko, oh ini selamat nanti matinya. Yang diberi gelar ustadz, diberi gelar kiai, diberi gelar ajengan, ditambah syekh lagi macam-macam. Di muka ada gelar, di belakangnya ada gelar lagi. Oh ini nanti selamat matinya ini. Kita mengira dulu seperti itu, Pak. Padahal Allah menjelaskan yang matinya selamat hanya yang ketika dia pulang kembali kepada Tuhannya membawa qalbun salim, qalbu yang bersih, yang tidak ada di dalam qalbunya terkecuali nur jalalullah, cahaya kebesaran kecintaannya kepada Allah. Ini nanti yang selamat. Kalau masih ada di dalam qalbunya itu anakku, istriku, hartaku, pangkatku, mau mati istrinya berjoget di hadapannya. Aduh sayang ini barang bagus masih. Aku mati barangnya masih bagus. Bagaimana ini diambil tetangga ini?
Maka sudah tetangga lama nunggu ini sampai buat apa ini di statusnya kutunggu jandamu. Maaf ini ibu-ibu sing rondo. Ini bapak ibu, ya Allah, bagaimana membersihkan kolbu ini? Ini dianggap enteng, tidak jadi perhatian, padahal keselamatan kita hanya kolbu yang bersih. Biar hebat baca kitabnya, kalau dia merasa lebih hebat daripada orang lain, berarti namanya sombong. Dan banyak sombong itu menimpa kepada orang yang mempunyai kelebihan. Mau kecantikannya lebih dari orang lain, ilmunya lebih dari orang lain, ketampanannya lebih dari orang lain, pangkat, harta, jabatannya, ini mudah diserang penyakit sombong. Nah, selamat karena masih membawa penyakit hati, berarti tidak bersih. Sedangkan Rasul dalam satu hadis menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam kolbunya ada sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Iblis dikeluarkan dari rahmat Allah gara-gara berkata ana khairun minhu, aku lebih hebat daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqna minan nar, engkau jadikan ya Allah Adam dari tanah dan engkau jadikan kami dari api, lebih mulia, lebih hebat api daripada tanah. Ini sombong ya. Nah, sampai mati masih melekat sifat itu tadi, bahaya matinya. Apalagi mau mati yang diingat istriku, anakku, hartaku. Sampai mati dia ingat itu aja. Ini yang hakikat, mati membawa dunia. Kita ngomongin orang apa itu? Orang agama itu. Mobil dimasukkan, liang lahatnya besarnya seperti itu. Boros tanahnya. Kita caci maki mereka. Ada sepeda motor masukkan di situ, pakai jam, bawa jamnya, apa yang disukainya dalam dunia dimasukkan ke dalam situ semua. Kita tidak merasa. Ketika mau mati masuk semua dalam kolbunya, jamnya masuk sini, sepeda motor masuk sini, mobilnya masuk sini, kebun sawitnya masuk sini. Kecil aja bendanya kolbu itu, seperti genggaman tangan kita, tapi semuanya masuk ke dalam situ. Sawit 100 hektar masuk sini, mobilnya yang berapa biji masuk sini semua. Rumahnya yang besar masuk sini semua, padahal hanya segenggaman tangan aja. Nah, ini kalau mati nanti belum dibersihkan semua itu, dikeluarkan dari dalam kolbunya, matinya juga sulit. Dan ketika kematiannya Allah pun tidak merindukan kepadanya. Karena dia juga tidak rindu kepada Allah. Dia masih asik bermain-main, bersenang-senang di dalam dunia. Dia tidak rindu ingin kembali kepada Tuhannya. Ini dianggap enteng oleh manusia ini. Seolah-olah dia akan selamat nanti matinya hanya bermodalkan songkok dengan atribut Islam yang dipakainya. Ini sudah banyak kita lihat. Nah, maka para mursyid ini membuat satu kajian bagaimana jalan yang tercepat membersihkan kolbu para muridnya. Akhirnya kesimpulannya adalah memperbanyak la ilaha illallah. Akhirnya mereka buat kesimpulan, la ilaha illallah yang punya sanad, tersambung pengetahuannya, mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang cepat membersihkan kolbu. Kalau la ilaha illallah yang tidak punya sanad pengetahuan,
yang kita dapat di buku, kita dapat di Facebook, kita dapat di Google, kita dapat di YouTube. Kita dengar orang menceritakan tentang la ilaha illallah, lalu kita pulang ke rumah mengamalkan kalimat itu. Atau ketika orang tahlil kita duduk ikut di situ, itu tidak mempunyai energi, tidak punya kekuatan untuk memecahkan kekerasan kolbu manusia, tidak punya kekuatan untuk membersihkan sifat-sifat kotoran-kotoran batin yang membandel. Ini Pak, kotoran batin kita ini membandelnya luar biasa. Kan ada iklan itu untuk membersihkan kotoran yang membandel katanya. Nah ini coba pas tes diminum itu bersih enggak hatinya. Kalau udah langsung kelepok-kelepok nih. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah maka zikir yang bersanad ini yang punya energi, kekuatan memecahkan kekerasan kolbu dan membersihkan kotoran-kotoran batin yang membandel itu. Bagaimana menghilangkan sombong itu? Sulitnya setengah mati Pak. Pak Ustadz, bagaimana menghilangkan sombong? Jangan sombong, hilanglah sombong. Tapi jangan sombong itu bagaimana? Pak Ustadz, saya ini emosian, bagaimana menghilangkan emosian ini? Ya jangan emosi. Jangan emosi ini bagaimana teknisnya? Mudah ngamuk, setelah sedikit ngamuk. Ini ibu-ibu, ini kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu baiknya seorang laki-laki itu, tanya istrinya. Ini bapak-bapak ini gaya kalem, padahal di rumah preman. Kalau di luar rumah kalem, di dalam rumah preman. Ukurannya istrinya. Karena kalau marah sama istri enak, dia paling diam, nangis. Kalau sampai marah sama tetangga, tempur Pak. Awas kamu, kejegat nanti di tikungan. Ini Bapak Ibu. Nah maka alat untuk bagaimana membersihkan kolbu, dan ini bukan pekerjaan yang mudah, dan ini sesuatu yang sangat mulia pekerjaan ini. Bukan bekerja itu hanya ngangkat semen, gali parit, itu kerja fisik Bapak Ibu. Pekerjaan rohani ini tinggi kualitas nilainya di sisi Allah, dan bahkan Allah memuji kepada orang yang melakukan pembersihan kolbu itu tadi. Nah maka alat yang tercepat membersihkan, sudah sepakat para sufi ini, hanya memperbanyak la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah yang bersanad, yang ada gurunya, gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai kepada sumber yang aslinya Rasulullah SAW. Ini istimewanya kalimat yang mulia itu Bapak Ibu. Sultanul zikir, rajanya zikir la ilaha illallah. Salah seorang sahabat, ini mungkin sudah pernah kita ceritakan, tapi mudah-mudahan bisa mengembalikan ingatan dan menjadi motivasi agar kita terus semakin kuat mengamalkan kalimat zikir Nabi Isbat yang telah ditalkinkan oleh mursyid kepada kita. Salah satu sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, beliau bertanya kepada Rasulullah. Ini beliau sangat banyak menghafal hadis Nabi. Di antara sahabat, beliau yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Beliau bernama Abdurrahman bin Hafsin, yang masyhur disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sangat cinta kepada Rasulullah.
Seolah-olah di mana Rasulullah berada, di situ ada Abu Hurairah. Dia tidak ingin berpisah dengan Nabi walaupun hanya sebentar. Satu saat beliau ini saking cintanya kepada Rasulullah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man asbaqun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Hai Rasulullah, siapakah nanti orang yang paling duluan mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Kelamaan dalam kubur, berpisah dengan Rasulullah. Di dunia saja sesak, sebentar saja dia tidak ingin berpisah dengan Rasul. Nanti ketika di dalam kubur, lama waktunya berpisah dengan Rasulullah. Lalu ketika nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, dia ingin duluan. Siapa nanti yang duluan mendapat syafaat sehingga dia bertemu dengan Rasulullah? Abu Hurairah saking cintanya bertanya itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Laqad zanantu ya Abu Hurairah la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lihirsika 'alal hadis. Aku sudah mengira, hai Abu Hurairah, kata Nabi, tidak bertanya kepadaku tentang hadis ini salah seorang daripada sahabat yang pertama terkecuali adalah engkau. Aku sudah mengira, hai Abu, pasti engkau nanti akan bertanya tentang hadis ini. Siapa nanti yang paling duluan dapat syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Kenapa Nabi menyangka itu? Lihirsika 'alal hadis, karena sungguh-sungguhmu hai Abu Hurairah tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dari berapa ratus, berapa ribu hadis yang dihafal Abu Hurairah, yang didengarnya langsung dari Rasulullah, dia tidak menemukan hadis yang seperti ini tadi. Cuma ada hadis mengatakan baca ini dapat syafaat, baca ini dapat syafaat, baca ini dapat syafaat. Cuma yang paling duluan dapat syafaat baca yang mana? Ini dicari Abu Hurairah, kok ada ini yang paling duluan. Cuma dapat syafaat aja. Ya kalau terakhir dapat syafaat bagaimana? Orang sudah santai-santai, makan enak, tidur enak. Kita masih antri syafaat. Maka beliau minta yang paling duluan mendapat syafaatmu hari kiamat ya Rasulullah. Maka kata Nabi, asbaqun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisun liwajhi aw li nafsi syakur rawi. Kata Rasulullah, hai Abu Hurairah, orang yang nanti duluan mendapat syafaat kepada hari kiamat, orang yang mengucap la ilaha illallah, ikhlas karena Allah. Nah di sini ada qaidnya. Nabi mengatakan bukan semua yang mengucap la ilaha illallah itu yang paling duluan, tapi yang ikhlas. Nah ini perlu kita pahami, kita kaji lagi. Apa yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah? Khalisan liwajhi, mengucapkan kalimat itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita sebelum mendapat talqin daripada Syekh Mursyid, Bapak Ibu sebelum mengucap kalimat itu diluruskan tidak niatnya? Tidak diluruskan, yang penting asal nyebut ya sudah. Maka kalau tidak ikhlas karena Allah berarti tidak termasuk dalam hadis ini tadi. Lalu setelah kita mendapat talqin dari mursyid, sebelum mengucapkan kalimat itu diluruskan tidak niat kita oleh guru kita? Diluruskan, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, saya mengucap kalimat yang agung, kalimat yang mulia ini, hanya Engkau yang saya maksud, ridhamu yang saya cari. Berikanlah kepada kami mahabbah dan ma'rifat kepadamu. Diluruskan oleh mursyid, kalimatnya singkat
tapi ibadahnya sudah jauh berbeda kualitasnya, nilainya. Jadi duluan dapat syafaat Nabi, Bapak Ibu. Ini hebatnya kekasih Allah, hebatnya para mursyid, jenius. Muridnya mengamalkan amalannya, umurnya, waktunya tidak mubazir, tidak sia-sia. Karena niat kita mengamalkan semua ini semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Diluruskan dulu, ilahi anta maksudi. Maka masuklah di dalam hadis Nabi tadi, duluan dapat syafaat. Maka Bapak Ibu, syafaat ini yang sangat kita harapkan. Syafaat Nabi ini yang sangat kita harapkan. Kita bersyukur bertemu mursyid, diberi amalan-amalan untuk mencapai bagaimana mendapat syafaat Nabi duluan. Apa bukan anugerah yang besar ini? Amalan luar biasa. Nah, maka syafaat Nabi ini sangat kita harapkan semua. Di dalam satu riwayat, nanti ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, semua orang di padang mahsyar itu menjerit. Apa teriakan mereka? Hanya teriakannya di padang mahsyar, isfa' lana ya Rasulullah. Menjerit semua. Kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita itu akan menjerit mengharapkan syafaatnya Nabi. Nah, maka siapa yang duluan? Yang tadi mengucap la ilaha illallah. Nah, ini untungnya Bapak Ibu, kita punya amalan dituntut oleh mursyid, kita dapat satu amalan yang akan mencapai, meraih syafaat Nabi duluan pada hari kiamat. Kalau mengandalkan amal kita ini apa, Pak? Dihitung dengan nikmat yang Allah beri, tidak ada apa-apanya amal kita ini. Maka kita mengharap syafaat itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka para ikhwan wal akhwat, jadi sangat beruntung kita yang bertemu dengan seorang mursyid. Banyaklah keistimewaannya. Salah satunya tadi, insya Allah kita termasuk di dalam hadis Nabi tadi, nanti satu saat di padang mahsyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah yang paling duluan. Nah, maka amalkan sungguh-sungguh untung, dan juga kita bisa membersihkan kalbu dengan amal itu. Banyak lagi lah keistimewaan setelah kita bertemu dengan seorang yang mursyid. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan semua ikhwan wal akhwat senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa istiqomah mengamalkan apa yang menjadi tuntunan bimbingan guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.